Karya pasal yang ke-13 hari Senin tanggal 16 Maret 2026. Penyingkiran berhala dan nabi palsu. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Wow, ada waktunya. Tuhan berkata, akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Kita aminkan untuk hidup kita sendiri hari ini, firman ini. Pada waktu itu akan terbuka, ada sumber yang akan terbuka bagi keluarga kita. Bagi penduduk di mana kita dibawa Tuhan, dimanapun Tuhan bawa kita, Tuhan akan buka sumber untuk membasuh dosa dan kecemaran. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baik kita terus percaya, mengaminkan bahwa yang di depan mata kita sepertinya kok sudah semua tercemar. Kita lihat kiri kanan kita dan mungkin hidup kita sendiri juga. Ada yang sepertinya kok saya tidak bisa lepas dari satu ikatan. Nah, hari ini Tuhan berkata bahwa akan terbuka suatu sumber bagi kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa di mana Tuhan kirim kita untuk membasuh dosa dan kecemaran. Tuhan akan melenyapkan nama-nama berhala sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Kita aminkan ini, akan disingkirkan Tuhan roh najis, nabi-nabi palsu yang mencoba untuk membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat keluarga kita jauh daripada Tuhan. Janji Tuhan hari ini, Tuhan akan lenyapkan dari kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya bisa lenyap? Kuncinya hanya dengan dekat Allah saja setiap hari. Kalau mungkin kita lihat keluarga kita belum di sana, baik kita berdiri terus mencari wajah Tuhan, intim kepada Tuhan, teriak kepada Dia siang dan malam, mempercayai Dia dengan segenap hati. Maka Tuhan sendiri yang akan bekerja dengan caranya yang tidak pernah kita pikirkan. Cara Tuhan tidak pernah terpikirkan, rancangan-rancangan Tuhan tidak terpikirkan, dan yang kita perlu lakukan, ambil bagian kita, mempercayai Dia dengan segenap hati. Nah, ini saya diingatkan Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27, bagaimana Tuhan mau membersihkan dari setiap kenajisan. Kita baca di sana Yehezkiel 36 ayat 25, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Tuhan curahkan air jernih kepada kita yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ini yang tadi disampaikan Tuhan kepada Nabi Zakaria di Zakaria 13 ayatnya yang pertama dan kedua. Dan itu disampaikan juga kepada Yehezkiel, Nabi Yehezkiel di Yehezkiel 36:25 ini. Kita aminkan hari ini. Tuhan curahkan kepada kita air jernih, firman-Nya. Air jernih itu adalah firman-Nya yang akan mentahirkan kita dari segala kenajisan kita. Kita najis apa hari ini? Pikiran-pikiran kita, kekalutan kita, berhala-berhala, dan dari semua berhalamu, apa yang kita berhalakan, Tuhan mau tahirkan kita dari semua itu. Kerinduan Tuhan, hanya Dia satu-satunya yang kita percaya, yang kita andalkan, sanggup menolong kita. Jangan kita andalkan berhala-berhala. Semua yang kita pikirkan Tuhan mau bersihkan. Supaya kita hanya fokus kepada Dia. Mempercayai Dia, mengandalkan Dia satu-satunya. Yang sanggup untuk melepaskan kita. Yang sanggup menolong kita, membersihkan dari setiap kenajisan kita. Nah, setelah itu Tuhan berjanji ayat 26 Yehezkiel 36. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Kita terima hati yang baru, hati yang gak najis lagi, yang gak dipengaruhi oleh segala pikiran-pikiran lama, hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Sekeras apa
hati kita sebelumnya, mempertahankan pendapat kita, mempertahankan cara-cara hidup kita yang lama. Itu hati yang keras Tuhan janji hari ini. Tuhan akan jauhkan dari tubuh kita. Dan Dia akan berikan hati yang baru. Hati yang baru, hati yang taat. Hati yang taat kalau Tuhan bilang, bikin ini saya nggak bilang, oh tapi saya begini Tuhan, tapi saya begini Tuhan. Tuhan janji mau memberikan kepada kita saat kita mau terima air jernih mencuci kita, membersihkan kita, dan dengan hati yang baru kita taat mengikuti apa yang Roh Kudus tuntun kita sepanjang hari. Kita serahkan hidup kita, berserah sepanjang hari ini. Roh Kudus tuntun hamba dengan hati yang taat, hati yang baru, roh yang baru, supaya aku taat melakukan kehendak-Mu sepanjang hari ini. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kalau roh Tuhan diam di dalam batin kita, Tuhan yang membuat kita hidup menurut segala ketetapannya, Tuhan yang membuat kita tetap berpegang pada peraturan-peraturannya dan melakukannya. Tetapi bagaimana Dia mau lakukan kalau kita nggak mau dengar apa yang Dia perintahkan? Rohnya diam di dalam batin kita dan kita perlu untuk dengar-dengaran apa yang Dia perintahkan. Apapun yang Dia perintahkan, sekalipun tidak seperti yang kita pikir, sekalipun tidak sesuai dengan pengalaman-pengalaman kita, yang perlu kita lakukan adalah uji segala sesuatu. Kalau itu dari Tuhan, itu yang kita taati. Kalau ada suara-suara yang mengatakan, ia akan pergi mencuri untuk tolong orang lain, itu suara dunia yang bisa bilang, Tuhan gak suruh kita curi untuk tolong orang lain. Tuhan minta ya kita bekerja kalau kita mau tolong orang lain, supaya nantinya kita bisa menjadi berkat melalui hal itu. Tetapi kalau bukan Tuhan yang suruh juga, kenapa kita mau paksakan untuk bantu orang lain, bohongin suami untuk oh ya saya butuh uang pergi beli tomat padahal mau bantu orang lain. Jadi hal-hal seperti ini Roh Kudus akan terus bantu kita untuk diperbaharui setiap hari. Ya, kita lanjut ayat yang ketiga. Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Jadi ini dalam hal nabi palsu. Masih lanjut pergi memperkatakan nabi itu dipakai Tuhan di perjanjian lama untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat. Nah, ini kalau memperkatakan hal yang bukan Tuhan suruh dari hatinya sendiri. Nah, inilah nabi yang dikatakan di sini nabi palsu. Nabi palsu di sana itu nanti yang akan dikatakan bahwa ayah ibunya akan berkata, janganlah engkau hidup lagi sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah, sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Jadi ada pembaharuan di sini. Sesudahnya dia akan mengaku, saya bukan nabi. Setelah Tuhan datang menolong ini dalam hal dikatakan menikam, ya, orang tuanya akan menikam dia. Pada waktu bernubuat kita bisa ambil dalam hal ditikam dengan firman, diperkatakan, katakan yang sesungguhnya. Itu bukan firman Tuhan yang kau katakan. Yang kau katakan adalah dari pikiranmu sendiri, dari hal-hal yang tidak benar. Nah, ini pakai jubah berbulu untuk berbohong, pakai jubah sebagai nabi, tetapi itu dia pakai bukan dengan kebenaran. Nah, sesudahnya setelah diberi hati yang baru nanti dia akan mengaku, aku bukan nabi, aku seorang pengusaha tanah. Jadi Tuhan sanggup mengubah, diberikan kejujuran di dalam kehidupan kita. Saat kita mau untuk menerima tikaman-tikaman
Ini kan orang tuanya tadi menikam, kalau orang tua kita menikam kita dengan firman yang benar, kalau yang sebelumnya mungkin bohong seperti ini, memperkatakan yang beda, dan Tuhan pakai orang tua kita. Dalam hal ini, orang tua bisa dalam hal mentor kita, orang tua rohani kita, pendeta kita, atau saudara rohani siapa saja yang Tuhan pakai dalam hidup kita untuk menikam. Tadi ini kata menikam ya, akan menikam di sini, itulah yang menolong kita lewat orang-orang yang Tuhan pakai untuk menikam cara berpikir lama kita, supaya kita akan lihat, iya benar, aku seorang pengusaha tanah, bukan seorang nabi. Atau kalau kita bilang, saya ini memang bodoh, saya tidak tahu apa-apa, nah, datang ditikam, kau berharga di mata Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan, engkau bukan seorang yang bodoh. Karena kita bisa tertipu dengan cara berpikir kita yang mau menjatuhkan kita, tipuan-tipuan dari si jahat, supaya rencana Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita. Jadi kita mulai bangkit kembali, melihat yang sebenarnya yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau terjadi di dalam hidup kita. Nah, tikam semua ya, tikam semua nubuatan-nubuatan yang salah dalam hidup kita. Iya, kamu gak akan pernah berhasil dalam hidupmu. Sudah dari sononya kamu begitu, keluargamu begini, engkau terkutuk. Tuhan berkata, aku sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Saat kita dekat kepada Dia, inilah tikaman-tikaman yang kita bisa lihat di sini. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Ditikam karena bernubuat yang tidak seperti yang Tuhan mau. Nah, mari kita bernubuat itu memperkatakan yang baik kepada diri kita sendiri, memperkatakan yang baik dan benar untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita, memperkatakan apa yang kita imani Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Itu perlu latihan, karena kalau selama ini kita lihat fakta yang benar, iya saya sakit sekali kakiku, betul sakit kaki, tetapi kita mengimani Tuhan tolong saya, hari ini kakiku sakit, tetapi Tuhan sanggup menolong saya, memberikan tulang yang segar, dengan hatiku yang aku bawa bergembira. Janji Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita bangun iman kita seperti itu. Kita ulang-ulang firman Tuhan, karena apa yang kita ulang-ulang perkatakan, itu yang akan kita percayai. Setiap kali kalau bilang, iya saya berharga di mata Tuhan, saya berharga di mata Tuhan, yang sebelumnya melihat hidup tidak berharga, cara berpikir kita, mindset kita diubahkan. Dan firman Tuhan itu hidup dan berkuasa saat kita mempercayainya. Nah, jadi di sini mengaku ya, ayat 6, apabila ada orang bertanya padamu, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Nggak bohong lagi, dia katakan yang sebenarnya. Dan inilah hidup kita, ada luka-luka, bekas luka mungkin yang ada pada tubuh kita, yang ada dalam hidup kita. Kelihatannya bekas luka di masa lalu, yang bekas luka yang kita sangat berat untuk kita. Tetapi Tuhan bisa pakai bekas luka ini. Saat Tuhan sembuhkan, dia pakai bekas luka ini untuk kita menjadi berkat. Tuhan pakai hidup kita jadi berkat buat orang-orang lain di sekitar kita yang mungkin sementara terluka di bekas luka yang kita sudah punya hari ini. Tuhan sudah pulihkan dari hari ke hari. Ada orang yang sementara bernanah-nanah lukanya, berdarah-darah lukanya. Kita bisa sampaikan, inilah nantinya yang kita bisa berbicara bahwa Tuhan baik. Tuhan luar biasa kasihnya dalam hidup saya. Saya juga dulu pernah berdarah-darah di sana. Saya juga pernah bernanah-nanah di situ. Tetapi kasih Tuhan membebaskan saya, memulihkan saya, memberi saya hati yang baru, menolong saya melewati proses yang begitu berat. Dan inilah bekas lukanya ada bekas luka di sini, tetapi Tuhan yang sudah menyembuhkan saya. Kita muliakan Tuhan lewat bekas-bekas luka, atau luka yang masih ada pada kita hari ini. Kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan hidup kita. Tuhan sudah mati, Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya di kayu salib, sudah mencurahkan darahnya
untuk menyembuhkan luka-luka, untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil kalau kita mau mempercayai Dia. Dia Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar daripada yang kita doakan dan yang kita pikirkan dan yang kita harapkan. Cara Tuhan luar biasa, tak terselami. Kalau hari ini di depan kita gelap gulita, kacau balau, tetap percaya kepada Dia. Masa depan sungguh ada. Harapan kita tidak hilang bersama dengan Dia. Berikut pedang menimpa umat baru. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Amin. Wow, ini Tuhan berkata, hai pedang, di sini sudah disampaikan juga, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Kita ingat Tuhan Yesus, gembala yang baik, dibunuh oleh manusia, oleh orang-orang yang dia tolong sebelumnya. Tetapi di sana Tuhan bangkitkan pada hari yang ketiga. Saat gembala dibunuh, domba tercerai-berai. Kita lihat bagaimana murid-murid Yesus tercerai-berai, ketakutan. Tetapi saat Yesus bangkit kembali, bertemu dengan murid-muridnya, memberikan kuasa kepada mereka. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ini yang Tuhan Yesus setelah domba-dombanya tercerai-berai saat dia dibunuh, dia bangkit kembali pada hari ketiga. Dia kirim rasul-rasulnya untuk memuridkan segala bangsa. Hari ini kita sudah mendapatkan berkat dan anugerah dari para rasul-rasul yang dulu memberitakan firman, dan kita sudah bisa mendengar firman hari ini. Tuhan rindu untuk menggalang kembali semua domba-dombanya. Gembala yang baik sudah ada di surga, tetapi ada Roh Kudus yang menggantikan dia, yang tinggal selama-lamanya di dalam kita saat kita mau terus untuk mengisi hidup kita menjadi domba yang berharga, domba yang diberi hati yang baru untuk berjalan sesuai dengan tuntunan Sang Gembala yang baik melalui Roh Kudus. Hari ini dia yang akan terus memurnikan. Di sini dikatakan, aku akan menaruh 1/3. Jadi enggak semua ada diberikan firman, tetapi tidak semua yang dengar. Jadi yang dengar firman, yang mau untuk dimurnikan, orang-orang itulah yang nantinya akan keluar menjadi lebih murni. Atau saat dimurnikan melarikan diri, karena proses pemurnian tidak mudah, dibakar. Ini dikatakan di ayat 9, aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, karena ada 2/3 yang akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. 2/3 dan 1/3 mana yang lebih banyak? 2/3 ya. Yang 1/3 ini yang mau untuk dimurnikan. Yang tidak mau dimurnikan itu yang dilenyapkan dan mati binasa. Tetapi yang 1/3 yang lebih kecil ini, yang mau untuk dimurnikan seperti perak, diuji seperti menguji emas, dibakar. Nah, proses-proses ini yang kita sementara hadapi. Kalau kita mau, gak lari dari proses pembakaran, kita akan keluar lebih daripada pemenang. Ayub, dia diuji, dimurnikan Tuhan. Dia berkata, kalau engkau menguji aku akan keluar seperti emas. Itu perkataan Ayub. Dan hari ini kalau kita juga ada di dalam situasi proses yang Tuhan sementara bersihkan kita, Tuhan sementara uji kita, Tuhan sementara murnikan,
Apakah kita mau berkata, Tuhan, aku tahu bahwa segala perkara dapat aku tanggung dalam Engkau yang memberi kekuatan. Proses pemurnian ini sanggup aku tanggung karena Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan aku sendiri yang punya kekuatan itu, tetapi kekuatan itu adalah daripadamu. Murnikan aku Tuhan, uji aku. Seperti Raja Daud berkata, ujilah aku Tuhan, selidikilah aku. Nah, saat diselidiki ada nggak murni, bakar lagi. Sampai kita semakin murni di hadapannya. Dan Tuhan akan berkata nanti bahwa saat orang-orang memanggil namanya, orang-orang yang mau dimurnikan, mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Luar biasa, mari kita puji terus Tuhan dalam kehidupan kita, mempercayai caranya bekerja, mempercayai jalan-jalannya. Dan mari kita terus memuji Dia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita puji terus nama Tuhan, kita puji Dia di dalam segala perkara kehidupan yang kita punya. Dan mari kita berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Apakah saya mau memperkatakan ini setiap hari dalam hidupku? Aku mau bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, untuk selama-lamanya kasih setianya. Melihat keadaan hidupku yang kita lihat di depan, kelihatannya tidak baik menurut kita, kita tahu Tuhan baik dalam segala perkara. Karena Ia setia, Ia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memulai minggu yang baru dengan hari yang baru, dengan tuntunan Roh Kudus yang akan terus mengajari kita, menolong kita, menuntun kita untuk hidup menjadi baru, diperbaharui roh kita, pikiran kita diperbaharui dari hari ke hari untuk hidup berpikir seperti Kristus berpikir. Dan kita mau berkata, aku tawan segala pikiran, perasaan, dan kehendakku, dan taklukkan di bawah pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.